لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lahu. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dihantarkan oleh Allah Jalla Sya'nuh melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak di majlis ilmu, majlis zikir. Tidak ada suatu majlis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah perkumpulan, pertemuan di atas muka bumi ini melebihi cintanya Allah, senangnya Allah, redanya Allah dengan sebuah majlis ilmu, majlis zikir, yang mana di majlis ini disampaikan, kita dengar dan kita bicarakan adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Kita bahas, kita tadabburi, kita pelajari apa-apa yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang terkait dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang hadir di majelis ini insyaallah berhak dan semoga terus mendapatkan curahan limpahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan kemuliaan majelis kita dengan berselawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Tentunya kita selalu berharap dan berdoa memohon kepada Allah semoga di akhirat kelak kita dapat berjumpa, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau. Tidak ada pertolongan terbaik di akhirat nanti melainkan pertolongan Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak masuk surga bighairi hisabin
wala azab. Masuk surga tanpa dihitung amal-amal kita, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pagi hari ini kita akan membahas babur raja, bab yang terkait dengan ar-raja. Ar-raja artinya penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi setelah beliau cantumkan babul khauf, bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bab ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Babul khauf selalu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bab ini kemudian dicantumkan oleh Imam Nawawi babur raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama, dua perkara ini sejatinya harus senantiasa ada di dalam hati orang-orang beriman. Rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut akan azab-azab Allah, keagungan dan keperkasaan Allah. Di sisi lainnya harus kemudian kita hadirkan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara khauf menjadi benteng seseorang tidak meremehkan dosa. Karena sekecil apapun dosa, dia pandang bahwa kelak akan mendapatkan balasan siksaannya, sehingga muncul rasa khauf, takut. Kemudian ar-raja adalah perkara yang kemudian tidak membuat seseorang berputus asa apabila terjatuh dalam kubangan maksiat dan dosa. Kemudian hatinya tidak hanya dipenuhi oleh rasa takut, karena apabila ini terjadi, maka sangat memungkinkan seseorang akan terjatuh pada perasaan putus asa dari kebaikan-kebaikan Allah. Jadi dua ini harus ada. Sehingga para ulama mengatakan ada rukun ibadah qalbiyah, arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah hati. Ulama mengatakan ada tiga. Arkanul ibadah al-qalbiyah. Pertama, mahabbah. Mahabbah dan cinta. Kedua, al-khauf, takut kepada Allah. Yang ketiga, ar-raja. Nah, mahabbah inilah yang kemudian menjadi penggerak seseorang untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seberat apapun perintah-perintah Allah, maka bagi orang-orang yang sudah hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, semuanya akan terasa ringan. Nah, kemudian di atas mahabbah inilah, cintanya kepada Allah, dia beribadah, kemudian dia harus menghadirkan khauf, ya, takut kepada Allah, khawatir. Jangan ibadah ini tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai ada ibadah yang kemudian terkotori oleh riya, ujub, sum'ah. Maka orang kemudian khawatir, yang membuat menjaga ibadah ini. Nah, kemudian ada ar-raja, dia berharap sekecil apapun ibadah yang dia lakukan, dia berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah yang dia lakukan. Kalaupun mungkin dalam salat ada ketidaksempurnaan, kekurangan dalam kekhusyuannya,
maka dia berharap bahwa Allah terima ibadahnya. Ya. Jadi babur raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih selalu mencantumkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di awal penjelasan beliau, baru kemudian dicantumkan hadis-hadis yang terkait dengan ar-raja. Ayat pertama yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih di dalam bab ini adalah surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Di sini ada perintah kepada Nabi dan perintah kepada siapa saja yang mengemban amanah Nabi. Karena apabila nabinya sudah tidak ada amanah yang dipikulkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para ulama, qul yang pertama diperintahkan Nabi, wahai Muhammad, sampaikan kepada umat. Ya ibadi, Allah memanggil hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini panggilan Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi. Allah perintahkan kepada beliau, sampaikan kepada hamba-hambaku, katakan kepada mereka. Siapa hamba-hamba Allah yang dimaksud? Alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka, yakni berbuat maksiat. Ada manusia-manusia yang melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar dari batasan yang Allah sudah tetapkan, bahkan melampaui itu. Melampaui batas dalam berbuat maksiat. Dia berbuat dosa, tidak minta ampun, tidak beristighfar, tidak menyesal, bahkan menikmati dosa yang dia lakukan. Dia senang melakukan maksiat, bahkan tidak menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pelaku maksiat, ketika dia berbuat maksiat, dia takut, tapi masih dilakukan dosa itu. Ada penyesalan, ketakutan, kekhawatiran, karena memang ini juga indikasi sebuah dosa. Apabila seseorang melakukan sesuatu dan dia khawatir dampak dari sesuatu itu, ini ciri-ciri sesuatu yang dibenci oleh Allah. Takut akibatnya, takut diketahui orang. Nah, itu ciri-ciri dosa. Makanya kemudian gak ada orang yang bangga, ya, dia bikin status, hari ini saya dapat korupsi 10 miliar. Ada yang gak bikin status begitu? Gak ada. Karena dia tidak ingin diketahui perbuatan dosanya. Dan itu ciri-ciri dosa. Dan dosa membuat hati tidak tenang, khawatir, takut. Nah, ada orang-orang yang melewati batas itu, nggak ada lagi rasa takutnya berbuat maksiat. Nah, orang-orang yang seperti ini terus-menerus melakukan maksiat dan dosa dan tidak bertobat kepada Allah, bahkan tidak khawatir akan dampak dan akibat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ini orang-orang yang melampaui batas. Nah, mereka ini seandainya kemudian
ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat, maka Allah katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berkecil hati, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi pelaku maksiat tidak boleh berputus asa bahwa apabila dia bertaubat kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, sebenar-benar taubat, Allah terima taubatnya. Bagi orang lain yang melihat pelaku maksiat, jangan menjustifikasi, memastikan bahwa orang ini mati dalam keadaan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Belum tentu. Karena rahmat Allah lebih luas dari apa yang kita sangka. Enggak boleh kita melihat pelaku maksiat, ini orang yang mati nanti dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan tidak diampuni dosanya. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena ada yang dijelaskan oleh para ulama, segala kemungkinan itu mungkin terjadi. Karena memang memungkinkan. Apa? Memungkinkan seseorang yang tadinya pelaku maksiat kemudian bertobat kepada Allah. Bahkan memungkinkan yang tadi bahwa dia memvonis seseorang, ini pelaku maksiat akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, akan masuk, naudzubillah, sampai mengatakan wah nanti masuk neraka. Bisa saja kemudian yang memvonis itu hatinya berubah, dicabut hidayah oleh Allah. Yang bermaksiat menjadi orang baik, yang baik menjadi pelaku maksiat. Naudzubillah. Bisa saja terjadi dan memungkinkan. Karena kita tidak tahu kesudahan hidup seseorang. Bukankah di zaman Nabi ada sahabat yang hampir membunuh Nabi SAW, Umar bin Khattab, di kemudian hari menjadi benteng perisai yang menjaga Nabi SAW. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghafal Quran, hidup bersama sahabat-sahabat yang lain. Kemudian di akhir hayatnya dia meninggal dunia yang Nabi katakan gigi gerahamnya lebih berat di dalam neraka dibandingkan gunung Uhud. Nauzubillah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi dan perintahkan kepada siapa saja yang menyampaikan pesan-pesan yang dulu dibawa oleh Nabi SAW, sampaikan kepada umat bahwa rahmat Allah itu luas. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan subhanallah, yang menariknya kata ulama di dalam ayat ini, qul ya ibadi, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah siapa? Yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Yang disebut dengan hamba di dalam ayat ini, bayangkan, bukan orang-orang saleh. Walaupun orang saleh tentu lebih utama disebut hamba Allah. Tapi yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat hamba-hamba ini pelaku maksiat. Bapak-bapak kalau lagi marah sama anaknya, bilang sama istri, tuh anakmu tuh, jaga anakmu, padahal anaknya dia. Ada nggak begitu, Pak? Saking marahnya sama anaknya, dia bilang sama istrinya, tuh anakmu susah dinasihati tuh. Padahal anak siapa? Anaknya dia. Tapi dalam bahasa dia nggak mengatakan, mah, tuh tolong jagain anakku tuh. Nasihati tuh anakku. Dia nggak mengatakan anakku, tuh anakmu. Atau sebaliknya, seorang istri, seorang ibu saking marahnya sama anaknya, dia bilang ke suaminya, tuh nasihatin tuh anakmu, padahal dia yang lahirin, keluar dari rahimnya. Itu saking marahnya. Padahal cinta nggak ada yang lebih mencintai kita nih setelah Allah dan Rasulnya, melebihi cinta orang tua, betul nggak? Iya.
Tapi ketika marah, bahasanya tidak mengatakan anakku, anakku. Allah terhadap hamba-hambanya pelaku maksiat yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas, Allah masih memanggil dengan panggilan apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya. Agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jami'a, semua jenis dosa, semua, selama kita mau bertaubat. Kata jami'ah, seluruh ini tanpa terkecuali ketika seseorang mau bertobat. Bahkan pelaku maksiat syirik, kalau dia bertobat diampuni tidak tobatnya? Perbuatan syirik diampuni selama mau bertobat. Pelaku maksiat kesyirikan meninggal dunia belum bertobat, nah ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta ampun, bertobat, meninggalkan perkara-perkara kesyirikan, diampuni. Selain dosa syirik, ya, meninggal dunia dia belum bertobat, apakah berpeluang dosanya diampuni oleh Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa. Ya Allah, inilah dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur. Jadi seperti apapun kondisi keadaan seseorang yang meninggal dunia, selama dia tidak berbuat syirik dalam hidupnya, secara zahir kita lihat, maka jangan pernah memvonis orang tersebut akan mendapatkan azab Allah. Karena perkara ini perkara gaib yang kita tidak tahu. Semua itu melampaui, ya, tidak melampaui daripada rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah lebih luas, rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa seorang hamba. Nah, poin ini kita sedang bicara tentang ar-raja, ya. Karena berharap kepada Allah. Tapi jangan lupa apa yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, al-khauf. Ya. Karena kalau hanya memperhatikan ar-raja, Allah kan Maha Pengampun, semua dosa diampuni oleh Allah. Akhirnya orang kadang nanti tidak takut berbuat maksiat. Nah, ingatlah ada azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diceritakan pernah menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit, dalam keadaan sakit berat. Kemudian Nabi bertanya kepada yang bersangkutan, apa yang kau rasakan? Bagaimana kau mendapati dirimu? Kata laki-laki ini, fa inni la arju, fa inni akhafu ila Allah wa arju maghfiratahu. Sahabat dia mengatakan, saya takut kepada Allah dan saya berharap akan ampunan Allah. Dua ini kalimat ini menggabungkan tadi nih, al-khauf wa raja. Akhafullah, saya takut kepada Allah dan saya berharap akan ampunan Allah. Khaufnya, dia takut akan balasan dosa-dosa yang dia lakukan, namun dia berharap bahwa dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ini laki-laki sahabat Rasulullah SAW
di akhir hayatnya. Dia mengalami penyakit yang sulit untuk sembuh. Dalam istilah Arab disebutkan la yurja shifa'u, sangat kecil potensi untuk sembuh dari penyakit itu. Dijenguk oleh Nabi dan ditanya, apa yang kau rasakan dan bagaimana keadaanmu? Dia mengatakan, saya takut akan azab Allah, tapi saya berharap akan rahmat Allah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang hamba apabila berkumpul dua perkara ini dalam hatinya, itu takut kepada Allah dan mengharap ampunan Allah, niscaya Allah akan ampuni dosanya dan Allah akan berikan rasa aman dalam hatinya. Itu menjelang kematian sahabat tersebut. Makanya kemudian Nabi mengingatkan bahwa agar kita berbaik sangka kepada Allah, terutama orang yang sakit. Mungkin dia bisa memperkirakan, ajal hanya Allah yang tahu. Tapi orang bisa merasakan kondisi dan keadaannya, bagaimana penyakitnya. Maka dia di saat-saat seperti itu, maka hendaknya dia menghadirkan al-khauf war-raja. Begitu juga kalau kita memiliki keluarga yang sedang sakit, mendapatkan ujian yang terlihat nampak secara zahir, kita bisa memprediksi, ya, maka sampaikan, ajarkan bahwa untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ar-raja. Kemudian ayat kedua yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih adalah surat Saba ayat 17. Wa hal nujazi illa al-kafur, dan tidaklah kami membalas dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kami membalas dosa orang-orang kafir. Para ulama mengatakan bahwa tidak disebut orang yang bermaksiat, tapi yang dibalas hanya orang-orang kafir, menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, inilah mereka-mereka yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Adapun sebaliknya, ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi masih menjadi orang-orang yang mengimani Allah dan Rasul-Nya, adalah orang beriman, maka insya Allah diampuni dosa-dosanya. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man syahida, barang siapa yang mempersaksikan alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah. Satu persaksiannya, wahdahu la syarikalah, hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Dia tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah, utusan Allah. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah masukkan kepada Maryam, wa ruhun min, dan ruh Allah. Maksudnya kalimat Allah kun fayakun, dengan kalimat kun fayakun, maka Nabi Musa ada dan lahir tanpa seorang ayah.
wa annal jannata haqqun wan nar haqq. Dan dia bersaksi bahwa surga haqqun, benar. Bahwa surga itu ada, wan nar haqqun, dan benar. Surga itu ada. Adkhalahul jannah. Maka Allah akan masukkan orang ini ke dalam surga ala ma kana minal amal, seperti apapun amal ibadahnya. Nah, para ulama menjelaskan poin hadis ini pada kalimat adkhalahul jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga seperti apapun amal ibadahnya. Jadi dalam hadis ini seolah-olah masuk surga itu mudah. Mudahnya kenapa? Karena rahmat Allah. Coba, kata Nabi, kau bersaksi bahwa Allah itu yang berhak diibadahi. Kau menyembah Allah, tidak berbuat syirik. Dan dia bersaksi Nabi Muhammad sebagai nabinya, sebagai seorang rasul. Kemudian dia percaya Nabi Isa yang dirayakan setiap 25 Desember oleh sebagian manusia yang meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan sebagaimana yang mereka yakini. Nah, kita meyakini orang-orang beriman kalimat Allah, kun fayakun. Ruhun min, ruhullah, bukan Allah, bukan zat Allah. Sebagaimana kita juga adalah kita ada karena kun fayakunnya Allah. Lewat kedua orang tua Allah berkehendak, Allah tiupkan ruh pada usia 4 bulan. Allah tiupkan ruh, baru kemudian ditanya apakah siap dengan takdir-takdir yang akan Allah berikan. Nah, orang-orang beriman dia yakin bahwa Nabi Isa ruhullah, bukan anak Tuhan. Dan dia percaya al-jannah haq, surga itu ada. Ketika ditanya, percaya enggak ada hari kiamat? Percaya. Percaya enggak ada surga? Percaya. Wan nar haq, dan neraka ada. Berarti dengan perkara ini, pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sebenar-benarnya, beriman adanya Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah hamba Allah bukan anak Tuhan. Kemudian percaya adanya surga, percaya adanya neraka. Kata Nabi, dengan perkara ini Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Makana minal amal, seperti apapun amal ibadahmu. Kualitas sholatnya bagaimana? Oh, enggak sempurna. Ya udah. Puasanya bagaimana? Puasanya tidak sempurna. Ya udah. Terus enggak pernah haji. Karena dia disebutkan di sini. Dia mengimani, dia percaya rukun Islam. Tapi ada kesempatan dikasih rezeki oleh Allah, masih entar-entar. Saya belum dapat hidayah. Nanti kalau udah tua baru haji, umpama dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berinfak. Dia mengimani zakat, tapi zakatnya tidak sempurna. Bayangkan, kata Nabi, Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi seolah-olah masuk surga itu mudah, gitu. Seolah masuk surga itu mudah. Kenapa diletakkan hadis ini oleh Imam Nawawi? Karena bicara tentang ar-raja, kan berharap kepada Allah. Jadi kalau kita melihat ada orang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mensekutukan Allah, dia percaya ada surga neraka, maka saksikan bahwa
orang ini insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah, akan masuk surga. Nah, ala ma kana minal amal, sebagian ulama mengatakan bahwa pertama maknanya adalah Allah akan masuk surga, Allah akan memberikan masuk surga sekecil apapun amal ibadahnya. Karena tidak lagi dilihat amal sebagai penyebab untuk masuk surga, tapi yang dilihat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Rahmat Allah mengalahkan murkanya Allah. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi seolah-olah masuk surga mudah, kata para ulama ketika Nabi menyampaikan hadis ini. Karena saking berharapnya kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang penting juga kita pahami, jamaah sekalian Allah muliakan, bagaimana mempersaksikan alla ilaha illallah, ini yang penting. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemudian Nabi menyebutkan wahdahu la syarikalah, tidak menyekutukan Allah. Jadi ada dua dimensi ini. Pertama, beribadah kepada Allah. Kemudian ibadah ini tidak boleh dikotori dengan perkara-perkara syirik. Ya. Berarti ketika Nabi menyebutkan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ada orang-orang yang mengibadahi Allah tapi di sisi lain masih berbuat syirik. Nah, ini poin penting harus kita perhatikan. Tidak sempurna ibadah tersebut dan tidak diterima oleh Allah apabila masih mensekutukan Allah. Dan bentuk menyekutukan Allah yang paling tinggi ketika seseorang mengatakan ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang di luar Islam. Kemudian turunannya ada yang mempercayai sesuatu yang tidak mampu memberikan perkara-perkara yang hanya Allah mampu berikan, seperti penjagaan, perlindungan. Hanya Allah yang memberikan penjagaan, perlindungan yang mutlak, yang hakiki. Dan itu kemudian tidak boleh kita menggantungkan penjagaan, perlindungan kita kepada selain Allah, kecuali perkara-perkara yang disyariatkan. Seperti seseorang meyakini bahwa dengan sebab obat dia bisa sembuh dengan izin Allah. Sebab dia yakin bahwa suatu benda bisa menghantarkan ke suatu tempat menjadi sebab. Ya. Makanya kemudian perkara-perkara kesyirikan ini sangat diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pernah saya sampaikan di majelis ini, ada seorang sahabat yang menggunakan ikat pinggang yang dia yakini ikat pinggang ini bisa menolak bala. Ikat pinggang bisa menolak bala. Ditanya oleh Nabi, apa yang ada di pinggangmu itu? Kata sahabat ini, min sufr ya Rasulullah, minal wahinah ya Rasulullah. Ini untuk penjagaan, perlindungan, agar tidak diganggu oleh perkara-perkara yang gaib. Maka Nabi kemudian diambil Nabi, dicampakkan oleh Nabi dan mengatakan, kalau kamu masih percaya dengan benda-benda seperti ini, kau yakini bisa menjagamu dan melindungimu, maaf
aflahta abada, kau tidak akan masuk surga. Bayangkan. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Kalau ada saudara, teman, keluarga, kerabat yang masih berkeyakinan seperti itu, sebagai bentuk persahabatan kita, saling mencintai, saling menyayangi dalam persahabatan, atau keluarga kita, saudara, berikan nasihat, katakan, sampaikan, ini enggak boleh. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Sudah, gantungkan saja semua harapan, keinginan, perlindungan, penjagaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak berbuat syirik, maka insyaallah Allah ampuni. Kemudian hadis kedua dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanah, siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalha aw azid, maka aku akan berikan balasan 10 kali lipat, kata Allah, bahkan azidu, aku tambah dari itu. Satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat, bahkan aku tambah. Kalau Allah mengatakan tambah, terserah Allah, unlimited, bisa saja bidunil ghayah, tanpa batas. Ya terserahnya Allah, mau tambah 700, 7.000, terserah Allah kan. Au azid, aku tambah. Wa man jaa bisayyi'ah, dan siapa yang melakukan satu dosa, kalau tadi satu kebaikan 10 kali lipat atau ditambah oleh Allah. Barang siapa yang melakukan satu dosa, satu maksiat, fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, maka satu dosa yang dia lakukan, aku akan berikan balasan, dan dosanya ya satu. Beda dengan kebaikan. Kebaikan dijanjikan satu kebaikan 10 kali lipat, bahkan lebih. Kalau keburukan, ya dosanya satu. Au akfir, atau aku ampuni. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah. Berarti kita ar-raja, berharap satu kebaikan dibalas 10 atau lebih, satu dosa ya satu, atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqarraba minni shibran, siapa orang yang mendekat kepadaku, kata Allah, shibran, shibran itu sejengkal. Ini sudah shibran, sejengkal. Artinya dia mendekat kepadaku satu jengkal. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan datang kepadanya lebih dari itu. Dhira'an itu ini dhira'. Dari ujung ini sampai sini disebut dhira'. Sampai sini ya, disebut dhira'. Ini sebuah perumpamaan. Apabila kita ingin dekat kepada Allah, maka Allah ingin lebih cepat dekat kepada kita. Wa man taqarraba minni dhira'an, barang siapa yang mendekat kepadaku satu dhira', dia mendekat kepada Allah satu dhira', taqarrabtu minhu ba'an, aku akan dekat kepadanya ba'an itu nih, dari ujung ini sampai sini itu disebut dengan ba' dalam bahasa Arab. Kita melangkah satu langkah, Allah lebih cepat mendekat kepada kita. Kita minta ampunan Allah lebih cepat sampai kepada kita. Wa man atani yamsi, barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, ataituhu harwalah, aku akan mendatangi dalam keadaan harwalah, itu berjalan cepat. Atau berjalan cepat, Pak? Berjalan tapi dengan cepat. Itu harwalah, bukan jalan santai. Harwalah itu jalan cepat. Kalau engkau berjalan menuju Allah, Allah harwalah akan lebih cepat datang kepadamu. Wa man laqiyani biqrabil ardi khati'ah la yusyriku bi syai'an, barang siapa yang
datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi. Qurul ard itu adalah kalau peta peta dunia, nah, itu qurul ard. Seandainya dosa kita itu memenuhi bumi, sebesar bumi ini dosa dan maksiat kita, dengan syarat la yusyriku bi syai'a, dia tidak menyekutukan Allah. Ini poinnya lagi nih, Pak. Selalu ditekankan, tidak menyekutukan Allah, laqaituhu bi mithliha maghfirah, maka aku akan mendatanginya sebesar bumi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini jemaah dapat kita memahami bahwa apabila terjadi kesalahan, khilaf dan dosa dari seorang hamba, kemudian dia ingin minta ampun kepada Allah, dia menyesali dosa-dosanya, maka Allah akan menyampun. Bahkan Allah menanti pelaku-pelaku maksiat untuk datang kepada Allah, baik dengan berjalan ataupun dengan berlari. Berjalan artinya dia berusaha untuk meminta ampun atas dosa-dosanya. Dia berlari dengan cepat artinya dia betul-betul meninggalkan dosa itu dengan penuh penyesalan. Ya. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk dia melakukan maksiat, melainkan waktu-waktu itu dia isi dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan orang-orang yang bertobat dengan taubatan nasuha akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Lau ya'lamul 'asi anna ladzata taubati ashaddu min ladzatil ma'siyah la yubadiru ila taubati asra'u min mubadaratihi ila al-ma'siyah." Beliau mengatakan kalau seandainya para pelaku dosa itu tahu nikmatnya bertaubat kepada Allah, niscaya dia akan menyambut seruan Allah untuk bertobat dan lebih merespon panggilan Allah tersebut dibandingkan dia merespon panggilan hawa nafsunya untuk menikmati maksiat dan dosa. Tapi ini orang-orang yang betul-betul taubatan nasuha, dia merasakan, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ternyata dekat dan beribadah kepadamu ya Allah lebih nikmat daripada dosa yang mungkin dia nikmati. Karena pelaku-pelaku maksiat dia menikmati dosa, tapi setelah itu baru dia menyesal. Ya, tidaklah dosa yang dilakukan melainkan akan meninggalkan penyesalan dan kepedihan. Tapi barakallahu jamaah sekalian, ini babur raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya closing dulu. Jadi sudah kita bahas tentang khauf, takut kepada Allah agar kita tidak menyepelekan dosa. Pagi hari ini kita bahas tentang raja agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Para pelaku dosa dia bertobat kepada Allah, dia tidak kemudian terbelenggu oleh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian nanti, saya kan sudah banyak amal saleh saya, banyak ibadah saya, tak cobain dikit, nyicipin dosa, jangan. Ada azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, silakan, masih ada waktu untuk menunggu salat al-isyraq. Ada bertanya? Masya Allah. Bulan yang lalu Bapak Zakaria nggak hadir kayaknya. Masya Allah. Silakan. Ya, mahabbah, khauf raja. Ya.
Ya. Tanda-tanda orang diterima atau ditolak pertobatannya itu bagaimana? Bagaimana kalau diulang? Baik. Barakallah. Baik, di dalam kitab ini dicantumkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih babut taubah. Bab tentang taubat. Yang kemudian siapapun, apakah itu orang biasa, orang alim, ahli tasawuf atau non ahli tasawuf, dijelaskan ada 4 syaratnya. Dan semua ini yang paling mudah untuk dilakukan oleh semua kalangan. Ya, sehingga kita tidak membatasi hanya orang-orang tertentu nih yang bisa melakukan amalan-amalan tarekat-tarekat atau amalia-amalia ini, orang tertentu, orang yang lain tidak bisa. Nah, taubat, syarat taubat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, babul taubat, semua orang mampu dan berpeluang untuk mudah melakukannya. Pertama, an-nadam. An-nadam artinya menyesal. Ya, penyesalan itu semua orang, nggak perlu dipelajari kan, nggak perlu harus ada tarikatnya dulu untuk menyesal. Semua orang kalau dia berusaha bahwa ini nggak benar, dia pernah lakukan, dia menyesal. Itu pertama harus dia menghadirkan an-nadam, menyesal. Kedua, al-iqla. Iqla artinya taubat yang benar itu adalah betul-betul meninggalkan dosa tersebut. Tidak dikatakan bertaubat seseorang dengan taubatan nasuha, lisannya mengatakan aku bertaubat ya Allah, tapi masih dia lakukan perbuatan dosa itu. Tidak disebut dengan taubatan nasuha. Jadi al-iqla, betul-betul dia tinggalkan. Yang ketiga, ayyazim, dia berkomitmen alla ya'udu ilaihi, saya tidak akan ingin mengulangi dosa itu lagi. Itu disebut azam. Dia membangun komitmen dalam hatinya, saya akan tinggalkan. Karena ada orang yang sudah meninggalkan dosa itu, tapi dalam hatinya nggak apa-apa, coba lagi. Dia udah tinggalkan, tapi dalam hatinya tuh masih dibisikin oleh hawa nafsunya, bisikan, nanti coba lagi, apa-apa deh, kita masih sehat ini, masih muda. Jadi syaratnya ayazim, dia membangun komitmen. Berarti 3 tadi, ya. Dia membangun komitmen tidak ingin mengulangi dosa itu lagi. Yang keempat, kalau ada kaitannya dengan manusia, ada kaitannya dengan orang lain, maka hendaknya dia meminta dihalalkan. Kalau ada hak orang lain yang diambil, dia minta halal buat saya. Kalau kaitannya dengan irdun artinya harga diri seseorang, maka dia meminta maaf. Tolong maafkan, saya pernah berbuat ini kepadamu. Mungkin dia pernah memfitnah, kemudian merusak nama baik seseorang, maka dia harus minta maaf. Kalau kaitannya dengan harta, dia harus minta dihalalkan. Kalau tidak bisa dihalalkan, maka dia harus dia ganti. Ini syarat taubat. Nah, secara umum semua orang bisa melakukan ini. Nah, setelah betul-betul bertaubat, berarti azam tadi nanti dikaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Zakaria tadi. Turunannya tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Dia betul-betul berazam bahwa
tidak ingin mengulangi, maka dia jaga hatinya. Kalau tadi hatinya cenderung untuk berbuat maksiat, dia bentengi hatinya jangan sampai setan bisa menggelincirkan hatinya untuk suka terhadap maksiat yang pernah dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya. Arti tazkiyah bersih. Maka jangan berikan makanan setan ada bercokol di dalam hati. Apa makanan setan yang kemudian bisa masuk ke dalam hati kita? Satu, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, tidak yakin dengan ampunan Allah. Kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa. Terbelenggu yang negatif ya. Kalau kita menjadi positif bahwa menjadikan waktu pelajaran iya. Tapi kalau ada orang yang terbelenggu dengan dosa dan maksiatnya sehingga berputus asa, itu makanan setan. Dia bisikkan, apa juga kamu tobat? Gak diterima tobat kepada Allah. Dosamu udah menumpuk. Itu. Maka tazkiyah itu bersihkan hati, jangan sampai setan membisikkan seperti itu. Kemudian tentunya menghilangkan mahabbah terhadap dosa tadi. Kita berusaha tidak ada rasa nyaman dan menikmati dosa-dosa yang pernah dilakukan. Apalagi kaitannya dengan hawa nafsu. Maka hati kita harus dibebaskan dari menikmati dosa itu. Ya. Nah, kalau kemudian ibadah dekat kepada Allah itu yang kita nikmati, maka dosa pun akan justru tidak nyaman bagi orang-orang beriman. Banyak istighfar, minta ampun, penuhi hati dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Itu nanti perkara-perkara yang membuat hati menjadi bersih. Disebut dengan tazkiyatun nafas. Kalau mau lihat apa yang dikatakan oleh Rabi' al-Adawiyah, ya, Rabi' al-Adawiyah sampai dia mengatakan, ya Allah, dosa-dosaku sebesar gunung. Kalau aku kemudian minta ampun hanya mengharapkan ampunanmu dan ingin masuk surga, maka haramkan surga untukku. Biarkan surga itu kau berikan kepada orang lain. Ya. Kalau aku minta ampun kepadamu karena aku takut akan nerakamu, gak apa-apa, kau lemparkan aku ke neraka. Aku hanya mengharapkanmu. Itu sebagian ulama mengatakan perkataan ini orang yang mestinya kita harus takut kepada azab Allah dan mengharap rahmat Allah. Ya, kalau kita bicara tentang khauf dan roja. Namun kalau dari sisi orang-orang yang pelajari tasawuf, ini puncak mahabbah. Karena tadi saya sebutkan awal kita beribadah itu dibangun di atas mahabbah. Kalau udah kena cinta, maka seberat apapun ibadah akan terasa ringan. Nah, ucapan Rabi' al-Adawi itu karena mahabbah, karena cinta. Tidak lagi dia beribadah karena mengharapkan ampunan Allah. Ya, tidak lagi dia bertobat karena ingin mendapatkan ampunan, dan tidak lagi dia beribadah karena ingin dapat surga. Yang dia inginkan hanya Allah semata, Allah semata. Itu puncak mahabbah. Ya. Ada yang mengatakan ini tidak untuk diucapkan kecuali mereka-mereka yang paham maknanya. Ya. Tapi kalau dari segi cinta, ya memang orang nikmati cinta, Pak. Ya, karena tidak lagi yang diharapkan melainkan orang yang dia cintai, zat yang dicintai. Dia nggak takut lagi dengan perkara-perkara yang lain. Begitu Pak ya. Tazkiyatun nafas. Baik, barakallah. Cukupkan, semoga kajian kita. Oh, ada lagi yang bertanya? Apa-apa? Silakan. Waalaikumsalam. Agama? Oh, agama samawi. Oh ya.
Masya Allah. Ya, baik. Masya Allah. Barakallah, pertanyaannya bagus. Agama samawi artinya agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga agama-agama ini dibekali dengan kitab. Maka kitab-kitabnya disebut dengan Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab samawi. Nah, apakah umat-umat terdahulu apakah juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Tidak. Ya, yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang setelah datangnya Rasulullah SAW, yaitu yang dimaksud dengan ummati dalam sabda Rasulullah SAW. Adapun umat-umat terdahulu, mereka adalah umat-umat para nabi. Hanya saja keistimewaan Nabi Muhammad SAW kelak dia akan menjadi saksi bagi seluruh umat, kata Allah. Wajibna ala haula'i syahida, dan kau akan datang nanti di akhirat. Wajibna bika ala haula'i syahida, kau akan datang di akhirat nanti menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Maksudnya apa? Umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa, Nabi Isa, mereka yang kemudian kitab-kitab mereka diselewengkan, bahwa nanti di akhirat Nabi akan datang mengatakan kami telah diutus oleh Allah untuk meluruskan kitab-kitab samawi yang telah diselewengkan. Jadi umatnya Nabi Musa bukan umat Nabi Muhammad. Hanya saja nanti Allah akan menghadirkan Nabi Muhammad di akhirat menjadi saksi bahwa wahai umat Isa, kami dulu telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kitab Nabi kalian. Karena setelah Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang masih mengikuti kitab yang diselewengkan tadi. Nah, yang diselewengkan itu Nabi datang meluruskannya, maka saya sebagai saksi. Jadi Nabi akan menjadi saksi atas umat terdahulu. Kan masih ada sampai hari ini orang yang mengikuti kitab samawi yang ditahrif, yang diselewengkan, yang ditabdil, yang diganti, baik bentuknya pengurangan ataupun penambahan. Maka nanti Nabi di akhirat akan jadi saksi. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang setelah Nabi Muhammad SAW, bukan umat-umat terdahulu. Sehingga kekhususan syafaat itu untuk umat Nabi. Kekhususan syafaat itu untuk umat Nabi SAW. Ada umat-umat terdahulu nanti akan datang dengan nabi-nabi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat Allah apakah di akhirat atau di dunia. Begitu juga kebaikan anak yang soleh apakah di akhirat atau di dunia. Dari dunia, Pak. Ya, dari dunia sudah kita dapatkan rahmat Allah. Bentuk rahmat Allah di dunia bagi orang-orang beriman adalah satu, diberikan iman dan Islam, itu yang paling besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda-tanda rahmat Allah ketika seseorang meninggal dunia. Kalau seandainya bukan karena rahmat Allah, pedihnya sakaratul maut akan dirasakan sangat pedih bagi orang-orang beriman. Tapi karena rahmat Allah, Allah ringankan sakaratul maut orang-orang beriman. Itu sudah kita dapatkan, Pak, ketika dalam keadaan sakaratul maut. Makanya kemudian apa perkara-perkara yang menghadirkan rahmat Allah kita lakukan. Nanti babnya lain tuh, perkara-perkara yang menghadirkan rahmat Allah. Jadi orang beriman ketika dalam keadaan sakaratul maut mendapatkan rahmat Allah. Mana dalilnya? Kata Nabi, orang beriman itu ketika dia sakaratul maut keluar rohnya seperti air yang keluar dari teko. Itu karena rahmat Allah. Mereka-mereka yang tidak mendapatkan rahmat Allah, sakaratul mautnya sangat berat dan pedih, seperti sutra yang dicabut dari tumpukan duri. Cabut, maka sutra itu akan sobek. Ya. Begitu kemudian dirasakan perihnya sakaratul maut bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Tadi ayat disebutkan, mereka-mereka yang kami balas tidak mendapat rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Jadi dunia sudah dapat rahmat, Pak.
Di dunia sudah kita dapatkan, maka nanti mulai ketika dibangkitkan ada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Sab'atun 7 orang yang mendapatkan rahmat Allah dengan naungan. Nanti temanya beda, itu diantaranya adalah pemimpin yang adil. Maka bantu mereka-mereka yang telah menjadi pemimpin yang layak untuk kita pilih, ya, agar menjadi pemimpin yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya Pak, di dunia kita dapat. Begitu juga kesolehan seorang anak dapat di dunia. Dapat bentuknya seperti apa? Rahmat orang anak soleh di dunia ketika kita didoakan. Ya, orang tua yang mungkin saja dia akan mendapatkan musibah, tapi karena doa anak-anaknya, sebagaimana juga doa orang tua terhadap anak-anaknya, Allah hindarkan musibah. Dan terhindarnya dari musibah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita pahami rahmat itu kebaikan yang Allah berikan. Karena kesolehan orang tua mendapatkan rahmat seorang anak. Dalilnya nanti cari di dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang anak dijaga oleh Allah karena kebaikan orang tua. Orang tuanya dua-duanya meninggal dunia, maka anak ini mendapatkan rahmat Allah karena kesolehan orang tuanya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau ada anak atau orang tua yang soleh, apakah kita dapat rahmatnya? Dapat di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ya, di dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan jannati yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Nanti surga-surga akan mereka masukkan. Mereka akan masuk dalam surga tersebut bersama anak keturunan mereka. Maksudnya apa? Ada seorang anak yang derajat surganya lebih rendah daripada bapaknya, tapi karena rahmat Allah, Allah naikkan surga anaknya. Ada surga seorang anak lebih tinggi daripada bapaknya, orang tuanya, kemudian orang tuanya dinaikkan surganya, levelnya oleh Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Barakallah. Baik, semoga kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ilmu bermanfaat yang penting, kemudian mampu kita amalkan. Ilmu ini mewarnai kehidupan kita insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.